Oke, jadi saatnya kita membahas teori mengenai licorice recoil gitu. Dan ya, jadi pada video kali ini tuh aku mau membahas sebuah teori mengenai masa lalunya dari si Chisato gitu kan. Ya, dalam salah satu adegan yang ada di episode pertamanya dari animenya Licorice Recoil kemarin, Chisato itu diperlihatkan menggunakan peluru tumpul untuk melumpuhkan para penjahat yang ada di dalam mobil van gitu kan. Yang mana berbeda dengan si Takina dan para Licorice lainnya yang selalu menggunakan peluru tajam dalam setiap misi yang mereka lakukan. Si Chisato ini tuh memilih untuk menggunakan peluru tumpul yang tidak membunuh orang lain ataupun targetnya gitu kan. Dan apakah yang membuat si Chisato ini tuh melakukan hal tersebut? Menurutku pribadi, menurutku sendiri, sepertinya Chisato ini tuh memiliki masa lalu yang begitu kelam sehingga dia tuh harus berhenti menggunakan peluru tajam dalam setiap misinya. Ya, apakah Chisato itu pernah membunuh banyak orang di masa lalu? Apakah dia juga itu pernah yang namanya itu membunuh atau tidak sengaja membunuh rekan satu timnya di masa lalu? Menarik untuk ditunggu gitu kan. Yap, jadi dalam satu adegan di episode pertamanya kemarin, si Chisato ini tuh dikenal dengan prajurit elit yang berhasil merebut sebuah menara radio sendirian gitu kan dari penguasaan para teroris gitu kan, dan hal tersebut itu diketahui oleh para Licorice muda sebagai sebuah prestasi. Tapi apakah benar begitu? Chisato sendiri tuh kayaknya meragukan hal tersebut dan dia tuh sangat percaya bahwa hal tersebut itu hanya dibesar-besarkan gitu kan, karena itu adalah sebuah tragedi dan sekarang malah dianggap sebagai simbol perdamaian, dan itu Chisato sangat-sangat strict banget dengan hal tersebut gitu. Namun ya, menurut teoriku Chisato ini tuh mungkin telah banyak membunuh orang di masa lalu dan menjadi kayak prajurit gelap mata gitulah di organisasi DA-nya, dan mungkin dia juga pernah membunuh rekan satu timnya di masa lalu dalam sebuah misi yang mungkin membuat si Chisato ini tuh kena mental, dan dia tuh kayaknya terbuka dan mungkin mengetahui sebuah tujuan besar dari DA yang mungkin dianggap dia tuh tidak bersih-bersih amat gitu kan, karena ya kayak organisasi lainnya, suatu organisasi itu pak kayaknya tuh punya yang namanya itu sebuah rahasia dan misteri. Apalagi ini adalah anime original dengan konsep 12 episode jatah tayang kemungkinan gitu kan, dan itu sangat harusnya tuh padat banget storynya, dan tidak mungkin menampilkan villain yang mungkin secret villain gitu kan, karena sangat sulit lah untuk mengembangkan cerita seperti itu, karena kalau ada itu harus yang namanya itu episodenya tuh panjang gitu. Dan kemungkinan juga dengan suatu kejadian tertentu gitu kan, sekarang itu dia tuh mulai Chisato itu mulai menebus dosa-dosanya di masa lalu gitu kan, dengan menjadi pelayan masyarakat di luar organisasi DA gitu kan. Jadi dia keluar dari DA itu bukan karena dia itu bermasalah, bukan karena dia itu mungkin melanggar perintah, tapi kayaknya dia itu ya pengen keluar dari DA karena tahu nih mungkin busuk-busuknya DA ini atau direct attack ini itu gitu kan. Namun selama ini walaupun dia keluar, dia itu masih saja berhubungan sama DA lah sebenarnya kan. Si Mika ini atau gurunya dari si Chisato ini tuh masih berhubungan sama orang-orang yang ada di DA. Dan ya, pembentukan cafe Licorico Cafe gitu kan, mungkin itu bertujuan sebagai tempat bagi orang-orang yang ingin menebus dosa-dosa mereka di masa lalu sebagai Licorice gitu kan. Bahkan Mizuki juga itu sudah kayak muak banget gitu kan, di episode 1 tuh muak banget sama yang namanya itu DA, karena dia tuh menganggap dia itu adalah orang atau organisasi yang ngambil anak-anak di bawah umur gitu kan, yang tidak punya orang tua, yang tidak punya identitas, terus dijadikan mesin pembunuh dan dijadikan agent, dilatih. Dan ya, itu si Mizuki itu gak suka dengan hal tersebut seperti itu, dan dia cabut lah dari DA juga, karena Mizuki itu adalah salah satu ya bisa dibilang petinggi juga lah di organisasi DA, dan cabut sama Mika juga cabut, dan Chisato juga cabut dan ngebuka cafe Licorico buat melayani masyarakat gitu kan. Walaupun dia sendiri tuh kesusahan dengan dibilang tuh masalah finansialnya, karena kan mereka harus yang namanya itu hemat-hemat gitu kan, tapi malah si Chisato ini tuh malah ini boros gitu. Nah, hal inilah mungkin yang menjadi alasan kenapa Chisato ini tuh sempat sedikit berbeda pendapat ya dengan si Takina saat membahas tugas seorang Licorice di sebuah taman kemarin itu kan. Diceritakan bahwa ya si DA ini tuh bisa membuat apa aja gitu kan, memanipulasi media gitu kan. Di cafe juga saat nunggu kliennya, si Chisato juga ngomong sama si Takina kenapa sih dia tuh pengen balik lagi ke DA gitu kan.
nggak pengen ngelain masyarakat benar-benar gitu kan, kenapa harus jadi tukang bersih-bersih gitu kan, jadi pelayan negara yang jadi iya banyak banget dosanya lah gitu. Karena ya walaupun penjahat itu adalah orang jahat, Cisatu tuh nggak mau yang namanya itu membunuh mereka gitu. Dan ini tuh mirip-mirip referensinya tuh kalau menurutku waktu nonton itu ya kayak Kenshi Himura gitu kan, kalau kalian tahu Samurai X atau Batosai, yang mana dia tuh kan pernah yang namanya tuh bunuh banyak orang di masanya gitu kan, di masa kejayaannya si Batosai itu. Dan dia itu pergi setelah itu menebus dosa-dosanya, dan dia mulai mencoba melupakan masa lalu dengan menggunakan pedang bertepi terbalik gitu kan, tanpa niat untuk membunuh orang lagi gitu kan, kayak dia pengen nolong aja dan nggak suka bertarung, dan kalaupun bertarung dia nggak sampai ngebunuh musuhnya, makanya pedangnya itu dibuat bertepi terbalik gitu kan. Dan ini tuh mirip-mirip dengan apa yang dilakukan sama si Chisato gitu. Yang dilakukan si satu ini tuh kan menggunakan peluru tumpul untuk tidak berniat untuk membunuh lagi gitu kan. Dan itu ngebuat si Takina itu kayak terkejut banget gitu kan, kenapa si Chase ini tuh berani mengambil resiko buat tidak menggunakan yang namanya itu peluru tajam, tapi malah memilih peluru yang bisa melumpuhkan orang tanpa membunuhnya. Iya, prinsip seperti ini tuh yang mungkin nantinya bisa membawa si satu ini tuh ke tiang gantungnya sendiri gitu kan, karena prinsipnya yang sangat idealis ini gitu. Dan ngomong-ngomong soal keputusan pemimpin DA yang di awal-awal episode kemarin gitu kan, dalam suatu misi yang memerintahkan para unitnya itu untuk menunggu Cisatu, itu ngebuktiin bahwa Cisatu ini tuh adalah salah satu ataupun satu-satunya Lycoris yang bisa maju ke depan melawan musuh tanpa harus membunuhnya gitu. Karena kan pemimpinnya si DA ini tuh pengen nangkap itu orang teroris hidup-hidup dan diinterogasi gitu. Nah, kedepannya mungkin kita bakalan lebih banyak melihat dan diceritakan mengenai Chisato dan masa lalunya yang mungkin sangat kelam banget gitu kan, sampai-sampai harus keluar dari DA. Apakah mungkin Chisato bakalan tewas di episode-episode 10, episode-episode 11, kita nantikan aja. Karena ya mau dibilang ini bakal ambil sudut pandangnya dari si Takina kayaknya ini, walaupun Chisato yang diperkenalkan di awal dan bau-baunya ya bakalan set sih. Tapi ya ini adalah teori, jadi nggak harus kalian percaya 100%. Jadi ya inilah uniknya dan enaknya ngebahas anime original. Jadi bisa bahas teori-teori, walaupun nanti video ini tuh bisa disanggah nanti sejalannya episode yang sudah maju ke depan, mungkin ini udah nggak relate lagi, tapi ya menarik lah untuk sekarang kita coba apa ya, teori-teori lah, kan nggak salahnya sih ngomong biar seru aja kayak di tongkrongan gitu kan, ini bisa gini, ini bisa gini, ini jahat gitu, seru aja gitu kan. Dan ya kayaknya itu aja lu membahas mengenai teori masa lalunya dari si satu, dan ya sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jangan nih.